Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin langsung saja, nama saya Dimas Hamzah, prodi MPA 2 dengan NIM 20201531531301. Langsung saja, saya di sini membuat video guna untuk memenuhi tugas dari Bapak Amiruddin SPDI MPDI UMK Filsafat. Tentu saja saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Oke, langsung ke materi, yaitu saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sejarah Filsafat Abad Pertengahan, Tokoh serta pemikirannya tokoh tersebut. Sejarah abad pertengahan yaitu di era yang dikenal sebagai abad pertengahan, periode sejarah yang membentang dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16 filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek pendidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad itu Irak di tengah-tengah abad ke-8 dan di Perancis dalam masa pemerintahan Charles Leclerc pada kuartal terakhir abad ke-8. Periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada Yunani dan Roma, dan pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi teologis dan untuk mengintegrasikan ajaran suci dengan pembelajaran sekuler. Sejarah filsafat abad pertengahan biasanya dibagi menjadi dua periode, yaitu periode di barat di awal abad pertengahan sampai abad ke-12. Tiga karya-karya dari Aristoteles dan Plato dilestarikan dan dibudidayakan. Pada masa kemasan di sekitar abad ke-12 ketika pada abad ke-14 di barat Latin yang merupakan puncak dari pengembalian filsafat kuno setelah kembali dari para pemikir di dunia berbahasa Arab dan perkembangan yang signifikan di bidang filsafat agama. Era abad pertengahan umumnya dipandang remeh oleh para humanis di zaman Renaissance. Antara mereka melihat filsafat pada abad pertengahan sebagai periode barbar yang menengahi. Filsafat pada periode klasik dari kebudayaan Yunani Romawi dan kelahiran kembali budaya pagan klasik tersebut pada zaman Renaissance. Sejauhan modern menganggap era abad pertengahan merupakan periode dalam kronologi perkembangan filsafat yang bagaimanapun sangat dipengaruhi oleh teologis Kristianitas atau yang adalah Thomas Aquinas, tokoh filsafat abad pertengahan. Jadi kita akan bahas tentang tokoh-tokoh tersebut. Di antaranya ada Thomas Aquinas. Tapi menurut Thomas Aquinas sendiri dia tidak pernah menganggap dirinya seorang filsuf dan mengkritik kepada filsuf kerap tidak bisa menangkap kebenaran berkenaan yang memadai bagaimana yang dapat diungkapkan kebenaran Kristianitas. Masalah yang dibahas pada ini adalah hubungan iman dan akal budi, eksistensi dan kemudian dari Allah, tujuan dan dari teologi dan metafisika dan masalah pengetahuan, universalisme dan individualisme. Yang sudah saya katakan tadi bahwa kita akan membahas tentang tokoh-tokoh abad pertengahan dan pemikirannya, itu yang pertama ada Thomas Aquinas yang terkenal teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Pemikiran Aquinas yang terkenal adalah merumuskan etika dan doktrin gereja. Pemikiran yang berasal dari ajaran Agustinus dan filsafat Aristoteles yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Eropa pada saat itu. Pemikiran yang membangun harmonia atau antar agama dan akal dengan membawa ajaran agama tidak bertentangan dengan filsafat. Salah satu pemikiran Thomas Aquinas adalah tentang moral. Ini sudah saya ada foto dari Thomas Aquinas. Ada dua periode yang saya katakan dari sejarah abad pertengahan tadi, bahwasanya periode yang pertama ada periode patristik dengan tokoh besarnya Agustinus, ada Paul Musina,
Muslim. Ada lagi yang Muslim, tokoh filsuf Muslim yaitu Ibnu Rus, atau dalam bahasa Yahudi Latin ya, diganti dengan Averroes. Ibnu itu Aben gitu ya. Terdapat filsafat Eropa abad pertengahan periode skolastik puncak dengan tokohnya Thomas Aquinas tadi ya. Dia berada di periode skolastik, dan periode skolastik akhir ini yang akhir sebagai jembatan menuju periode pencerahan dengan tokohnya Duns Scotus. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada pengaruh. Oke, tadi ada periode patristik. Yang pertama ada tokoh besarnya Agustinus ya. Agustinus meyakini bahwa pemanusia tidak bisa memiliki pengetahuan dari dirinya sendiri kalau tidak disinari dan dicari oleh Tuhan. Filsafat yang dikembangkan Agustinus secara esensial adalah filsafat pengalaman, keagamaan, dan merupakan sumber bagi mistisisme dan etika barat. Menurut Agustinus, penciptaan adalah suatu natu ex nihilo, penciptaan keluar daripada yang tidak ada. Dasar penciptaan adalah akal dan hikmat Tuhan. Dalam akal Tuhan terdapat gagasan-gagasan atau ide-idenya. Terdapat gagasan atau ide-idenya ya dalam akal Tuhan ini, menurut Agustinus. Dunia diciptakan sesuai dengan ide-ide tersebut, dan proses penciptaan yang terjadi didasarkan dengan perantaraan logos. Sebenarnya ada pengaruhnya atau dari tokoh Agustinus, yaitu ada Avicenna atau Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki banyak pemikiran, diantaranya adalah emanasi jiwa atau nafs ya, kenabian atau anubuah, wujud atau al-wujud. Nah, itu termasuk dari pemikiran-pemikiran dari Ibnu Sina. Nah, banyak sekali saya infokan. Selanjutnya ada tokoh filsuf Muslim yang bernama Ibnu Rus. Ibnu Rus memiliki pemikiran, diantaranya ialah dalam kitabnya Fas al-Makal ini, Ibnu Rus berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukum wajib. Filsafat bisa dihukum wajib bagi pemikirannya Ibnu Rus. Dengan dasar argumentasi bahwa filsafat itu tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud, yang seorang berusaha menarik pelajaran atau hikmah atau ibrah contoh bagi sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang wujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Bahkan dalam banyak ayat-ayatnya Tuhan dorong manusia untuk senantiasa menggunakan daya nalarnya dalam merenung ciptaan-ciptaannya. Kita harus tafakur untuk berpikir. Jika kita akan meyakini Tuhan, maka kita harus berpikir tentang ciptaan-ciptaannya. Adanya langit, adanya bumi, pasti adanya Sang Pencipta Allah SWT. Jika kemudian seseorang dalam pemikirannya semakin menjauh dengan dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, ia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai berkecimpung dalam dunia filsafat. Kedua, kemampuan dirinya mengendalikan diri untuk tidak terserat pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga adalah ketiadaan pendamping atau guru yang handal yang bisa membimbingnya memahami dengan benar tentang subjek pemikiran tersebut. Jika kita seorang ingin belajar filsafat, maka menurut Ibnu Rus yaitu harus ada gurunya ya. Karena sangat berbahaya ketika tidak ada guru yang dia membimbing yang memang handal dalam bidangnya. Yang terakhir ada di periode skolastik ya. Yang terakhir yakni ada Duns Scotus ya. Scotus memiliki pendirian bahwa akal budi manusia sama sekali tidak bisa mengenal Allah turut kemampuannya sendiri, dan karenanya setiap teologi kodrati yang bersandar pada analogi keberadaan benar-benar mustahil menjelaskan Allah. Satu-satunya teologi sejati adalah Allah. Teologi sejati adalah Allah karena hanya Allah sendiri yang mengetahui dirinya, kata si Duns Scotus. Manusia berteologi karena mereka hanya bisa menangkapnya dengan merefleksikan apa yang telah Allah berikan dalam wahyu. Scotus mengkritik 5 pemikiran eksistensi Allah yang ditemukan oleh Thomas Aquinas.
Sokrates menegaskan bahwa banyak hal dalam teologi yang tidak dapat dibuktikan secara filosofis. Allah memberikan wahyu didasarkan pada kehendaknya, dan dengan demikian Allah dapat dan bebas untuk melakukan apa yang dikehendaki. Sokrates juga menyatakan bahwa inkarnasi adalah bukanlah terutama memberikan kehormatan ilahi yang ternistakan. Inkarnasi merupakan tindakan tertinggi dari inisiatif kebebasan, pewahyuan diri, bahkan kehadiran Allah sendiri. Allah menghendaki untuk menjadi manusia sejak awal ciptaan dan akan melakukan bahkan jika manusia tidak berdosa, dosa bukanlah alasan bagi inkarnasi. Sokrates berpendapat bahwa karena Allah menghendaki bahwa putranya menjadi awal dan akhir semua ciptaan, Kristus datang untuk melengkapi manusia dengan hidup dan cinta dalam persatuan yang sempurna dengan Allah. Pemikiran yang ketiga adalah dukungannya terhadap doktrin Maria dikandung tanpa noda dosa. Doktrin ini mengajarkan bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa, walaupun ia dilahirkan manusia. Menurut Sokrates ada beberapa alasan. Pemikiran yang ketiga adalah alasan yang pertama yaitu Yesus adalah pengantara sempurna antara Bapa dan manusia, maka dibutuhkan suatu orang yang langsung dibebaskan dari dosa asal. Orang yang dipilih untuk mengandung dan melahirkan pengantara yang sempurna itu adalah Bunda Maria ini. Kalau Islam dengan Nabi Isa, Nabi Isa nggak punya ayah ya. Maria, namanya Maria, tapi kalau Islam Maria. Kedua, tidak ada yang dapat mengandung Kristus selain yang pada dengan Dia sendiri. Yesus Kristus adalah manusia sama seperti kita. Namun hal yang membedakan Yesus dengan kita manusia adalah bahwa Yesus tidak berdosa. Seorang harus membebaskan dari dosa untuk bisa mengandung dan melahirkan. Ini sebenarnya adalah Tuhan malaikat Jibril yang turun membantu Nabi Isa, yang mana Nabi Isa diangkat ke langit, sedangkan yang gambar itu bukan Nabi Isa, Yesus ini. Yaitu yang ketiga, Maria harus dilindungi dari dosa daripada membiarkan jatuh ke dalam dosa dan kemudian mengampuninya dari dosa itu. Dan mengenai Maria Immaculate Conception mulai berkembang dengan dan diterima secara luas di kalangan para teolog sejak akhir abad pertengahan. Mereka pada umumnya menerima pandangan Sokrates pada ajaran resmi. Pada tahun 1477 Paus Sixtus IV menyatakan bahwa gereja katolik meyakini secara resmi ajaran ini, dan pada 8 Desember 1944 melalui Bulla Ineffabilis Deus Paus Pius IX menyatakan ajaran ini sebagai dogma. Dogma tentang Maria Immaculate Conception merupakan dogma ketiga tentang Maria. Itulah tokoh-tokoh filsuf. Banyak sekali tokoh-tokoh filsuf. Jadi kita memahaminya, dan kita hanya belajar memahami. Yang penting kita belajar filsafat, sejarahnya. Kita berpikir terlalu over. Tadi kalau ada gurunya, nggak ada yang bimbing langsung, yang handal, maka kita akan terjun musuh. Akan ada orang yang gila gara-gara filsuf ini. Filsafat ya, filsuf. Itulah tadi video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tentu saja banyak kesalahan, dari segi membaca saya sangat susah. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.